Assalamualaikum teman-teman. 500 subscriber sudah terpenuhi ya. Dan pemenangnya juga sudah Kang Mutan umumin di IG Kang Mutan. Sekali lagi selamat untuk pemenangnya. Oh ya teman-teman, Kang Mutan akan ngadain giveaway lagi nih di 1000 subscriber. Ada giveaway dari Kang Mutan. Ini hadiahnya lebih menarik. Ada ikan merpati pos, ada murai batu berkualitas, ada lovebird berkualitas, ada cana, cupang, uang tunai, dan lain-lainnya. Yuk buruan subscribe channel Kang Mutan dan jangan lupa komen di setiap video Kang Mutan, like video Kang Mutan, dan share video Kang Mutan ke teman-teman kalian. Oke? Jangan lupa subscribe channel Kang Mutan ya. Dadah, thank you. Selamat sore teman-teman, saya Hermawan, saya pemilik Krovel Montok, ya Krovel Montok Love ini ya. Itu saya ambil dari kata crossing, valley, mountain and ocean, yang artinya menyeberangi lembah, pegunungan, dan samudera. Hanya sebentar sebagai ini aja ya, hiburan. Tapi ini nanti harus saya buktikan bahwa merpati saya terbukti bisa menyeberangi dan mengarungi lembah, lautan, dan pegunungan. Lokasi kami ada di Jalan Melati, Desa Bligo, RT 3, RW 1, nomor 23, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Monggo kalau teman-teman ingin ngopi-ngopi, sharing-sharing, berbagi ilmu satu sama lain, datang ke kanan saya, monggo. Saya bermain merpati itu sebenarnya belum lama. Corona sudah berjalan ya itu ya. Berapa tahun yang lalu itu Corona berjalan itu saya baru piara merpati, dan itu tidak ikut klub saya. Saya buat seneng-seneng aja. Kemudian mencoba ikut latihan-latihan hanya untuk hiburan. Tetapi ada teman menyarankan, apakah tidak diikutkan lomba? Ya ikut aja lah, tapi saya kan hanya ingin datang gitu aja, merpatinya datang. Secara mungkin kebetulan itu, merpati saya kok rankingnya bagus, sehingga berpotensi menjadi Expedition 1 waktu itu. Ya, di Kalapati, Kediri. Itu jadi mungkin sorotan teman-teman, kok bisa paman? Ya mungkin kebetulan aja ya. Kemudian saya ikut event lagi, drag race ke Lombok, itu pulang merpati. Ikut di Joker, merpati hanya 1, lawannya 1000 lebih, Piala Bupati itu saya merpati kakinya patah itu, saya ikutkan cuma 1. Itu bisa sampai nomor 6. Akhirnya saya coba keluarkan, lepas ke ini NTB itu ya, jadi hilang semua kan itu, hanya 1 yang kembali, teman Pasuruan. Kemudian ada MRPC lomba, saya coba ikut, ada peluang untuk juara 1-2. Yang satunya hilang, yang satunya Expedition 1. Saya menempati Expedition 1. Zigzag ya tembus, saya pulang, full clock. Yang ke Jakarta juga full clock. Tidak tahu kebetulan, mungkin secara kebetulan aja. Padahal merpati seperti ini, tapi ya memang ya dari merpati dulunya prestasi mungkin ya. Jadi saya menyadari di luar sana itu merpati itu semua bagus, upgrade terus. Jadi saya tidak berkecil hati karena ada faktor yang sangat penting, yaitu perawatan dan pengkondisian. Sebelum merpati kita itu kita lagakan tarung di suatu event gitu ya. Kalau masalah breeding ini ya, pengkapelan itu saya tidak begitu fanatik ya seperti teman-teman lain itu yang ini darah ini sekian persen, itu tidak saya. Karena saya tahu bahwa semua merpati ini mungkin anakan atau bahkan mantan juara. Jadi saya pertemukan aja semantap hati saya gitu, ini aja. Dan yang terpenting itu nantinya kita setelah jadi piye itu ya, jadi penerbang, kita masukkan, nah itu baru kita kondisikan supaya menjadi atlet yang handal. Itu yang sangat penting. Kalau sudah bicara pengkondisian, secara otomatis kedisiplinan merawat itu ya, pelatihan, dan ini asupan nutrisi ini, termasuk mungkin teman-teman bilang jamu. Nah ini yang harus menjadi kunci bagi kita, bahwa jamu ini adalah bukan sekedar ini ya, asupan nutrisi seperti makanan biasa. Ini ibarat ekstranya itu ya yang super itu harus.
kalau dipadu dengan teknik pelatihan pengkondisian merpati yang lain itu pas, ya insya Allah nanti bakal jadi merpati yang tangguh. Ya, walaupun sebenarnya merpati ini tidak begitu favorit untuk terahnya, tetapi saya yakin mampu bersaing dan bahkan menduduki papan atas, bisa jadi menjadi espigen. Monggo, ini merpati saya ya, atlet saya, sederhana sekali. Berbicara mengenai kandang ya, itu punya saya kan sederhana sekali, seperti ya merpati yang milik-milik di pasar-pasar itu. Ada satu yang saya mempelajari merpati itu tidak semata-mata dari terah ini, enggak. Pengkondisian makanan, vitamin itu enggak semata di situ. Ada hal yang harus kita sadari bahwa faktor psikologi dari merpati itu harus kita perhatikan. Dalam artian gini, merpati harus nyaman di rumahnya itu. Yang dimaksud nyaman itu bukan berarti kandang itu harus bagus. Itu nanti nyaman, seneng menurut si pemilik. Tapi ingat, kita itu menyediakan rumah itu untuk merpati. Yang merasakan nyaman itu bukan kita, karena kita memiliki kandang yang bagus, enak dipandang itu ya. Tetapi nyaman kamar merpati kita. Itu yang harus kita sadari. Kadang-kadang tidak perlu bagus, tapi yang jelas harus benar terkondisi ya. Kalau saya tidak begitu merawat, ini pun juga kurang kondisi sebenarnya. Saya mau merubah ini. Jadi kita siapkan kandang yang benar-benar kalau ditempati merpati kita itu benar-benar nyaman. Tidak harus bagus, tapi nyaman. Nah, itu yang harus kita cari tahu. Yang bagaimana yang nyaman buat merpati itu. Karena kalau nyaman itu berpengaruh kepada booming dari merpati itu. Selain kita bicara usia dan kondisi, misalnya sudah punya jodoh anak itu ya, itu memang kuat nanti boomingnya. Tapi selama merpati itu tidak nyaman, dia akan mudah beralih, pindah, mudah ke bandang istilahnya seperti itu ya. Tidak ada rasa rindu untuk pulang ke rumah, homesicknya itu kurang, rasa rindu pulang kampung halamannya itu kurang nanti. Ya seperti ini, sederhana aja, tapi ini masih harus saya rubah ini. Sudah ada ancar-ancar saya rubah, karena saya mulai cari, karakter merpati itu psikologinya seperti ini. Kalau ingin boomingnya kuat, selain usia dan kondisi sudah punya jodoh dan anak. Itu. Berbicara masalah indukan ya, ya semua teman-teman pasti menginginkan indukan dari sejarah nenek moyang yang juara. Bahkan nenek moyang sendiri indukan yang juara itu diambil. Kalau saya sih memang yang ngambil dari teman-teman yang ya punya histori yang bagus gitu ya, tentunya itu ya sama seperti mereka itu sama. Tapi saya pribadi, semua merpati yang sudah dipiara teman-teman itu bagus-bagus semua. Tapi ingat, bukan jaminan untuk jadi juara. Bahkan yang tidak dipertimbangkan itu menjadi juara. Nah, itu sulit bagi kita untuk mempelajari itu. Makanya saya cuma mengandalkan bahwa ini merpati bagus, sudah saya rawat sebaik mungkin untuk menjadi merpati yang handal. Itu aja saya. Makanya saya setiap sudah berprestasi, ini tidak perlu saya jadikan harus induk ini karena sudah pernah karena yang lain juga sebenarnya mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan misi itu, bahkan menjadi juara. Tapi apakah yang jadi pertanyaan, apakah merpati itu dulu itu tidak terkondisi kok menjadi hilang, tidak bisa menyelesaikan misi? Nah, itu yang kunci bagi saya. Makanya saya dengan indukan yang saya tidak pernah saya catat ya itu ya, anaknya mana, induk yang mana, tidak pernah saya menjadi patokan saya. Yang jelas ini sudah merpati ya semakin bagus. Yang penting saya rawat sebaik mungkin, saya kondisikan. Nanti saya lihat bagaimana sih ini. Kadang-kadang merpati yang kalau dipegang masalah kayak katura, gano, teman-teman seperti itu, saya tidak begitu beracu ke situ. Hanya merpati ini saya suka ini. Saya yakin ini merpati ini nanti bisa dipertarungkan nanti di suatu event ini. Karena dulu merpati saya yang juara-juara itu, yang bisa menyelesaikan misi dengan baik dan mempunyai prestasi juara itu
mungkin kalau dilihat secara kasat mata gini tidak seindah yang apa ya, burgernya ini ya, ini bagus itu, malah yang itu tidak bisa menyelesaikan misi, itu yang biasa malah yang mempunyai prestasi. Makanya saya tidak begitu apa ya, acak aja, tidak begitu mempunyai patokan ini harus ini, nanti malah ribet bagi saya. Ada merpati ya saya kondisikan sudah siap, saya adu itu aja. Terima kasih teman-teman, para emposolik di seluruh Indonesia ya, dimanapun Anda berada. Saya berharap teman-teman bisa subscribe ya, like, share video Kang Utan ini, supaya nanti kalau ada tayangan yang berikutnya kan bisa menyaksikan kembali ya, bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah ditanyakan Kang Utan gitu ya. Dan ada satu tip ya dari saya buat teman-teman yang mungkin jam terbangnya di bawah saya atau boleh dikatakan pemula. Saya juga pemula, tapi mungkin ada yang mungkin masih terlalu awam untuk memahami merpati. Nah, itu yang saya harapkan, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Karena semua mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk menjadi juara. Karena merpati senior memang bagus-bagus, tetapi merpati para junior bukan berarti merpati yang tidak bagus. Karena kita bisa menjadikan bagus atau lebih bagus ya dari teman-teman yang senior itu dengan dari segmen ini, perawatan, pengondisian. Saya dulu gitu soalnya. Saya yakin aja dari situ. Coba saya menjadi berprestasi bahkan menjadi SDJ. Nah itu. Kalau teman-teman ingin ngopi-ngopi sini, bagi-bagi ilmu, monggo, saya senang. Karena ini kan untuk kesenangan. Jadi monggo kita saling buka-bukaan. Ya, termasuknya di sini kan perawatan dan pengondisian itu juga suplemen ini yang penting, ini bagi saya yang penting. Suplemen ada yang istilahnya orang dikasih jamu, vitamin apa aja, itu yang sangat pengaruh besar nanti di dalam pengondisian merpati ya. Oke, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.